Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube RSYT. Kali ini kita berada di Puncak Bukit Gado-Gado ya guys. Kita akan mengeksplor keindahan alam di Puncak Bukit Gado-Gado. Dan tidak lupa ditemani selalu bersama Bang Febri dan kameramennya sahabat Sohib Rian Andika. Kembalinya tentu sama saya Rahdi di RSYT. Jadi pada hari ini guys, kita mengunjungi tempat yang sangat viral di Kota Padang, Puncak Bukit Gado-Gado. Lokasinya masih di atas. Oke guys, lanjut kita menelusuri tempat yang sangat viral di Kota Padang. Oke, lanjut. Ikuti. Oke, ikuti selalu keseruan channel YouTube RSYT. Oke guys, kita sudah berada di Puncak Bukit Gado-Gado, di tempat di mana para layang start untuk terjun para layang. Di sini kita juga bisa guys lihat pulau pisang juga kelihatan, pulau pisang besar, pulau pisang kecil, pulau Sukhoi, Pesumpahan, Pulau Setan, dan juga banyak pulau-pulau kecil lainnya ya guys. Lanjut. Inilah keindahan di Puncak Bukit Gado-Gado. Oke guys, kita lanjut ke atasnya lagi. Di mau duduk. Kita sudah sampai titik tempat medan terjun para layang. Di sini kita akan menikmati suasana Puncak Bukit Gado-Gado menjelang kita berbuka puasa ya guys. Jangan tempat kita berdiri ini terjun jalur tempat terjunnya para layang, dan dia mendaratnya nanti di bibir pantai Air Manis. Oke guys, kita sekarang sudah berada di Puncak Bukit Gado-Gado. Kita berpapasan di sini persis di tepi-tepi jurangnya Bukit Gado-Gado. Kita akan sedikit berbincang-bincang hangat bersama Bang Febri yang telah hadir di samping kita. Sebelum memulai bincang-bincang hangat ini, jangan lupa ya guys, support selalu channel YouTube RSYT. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube RSYT. Oke guys, kita lanjut aja. Kita akan mengangkat cerita kemarin ya Bang Febri, sempat tertunda beberapa hari. Kita juga nggak lanjut konten. Sekarang kita lanjut cerita yang mana Bang Febri sudah sedikit membuka cerita tentang sengsara membawa nikmat. Yang waktu itu kita cerita yang sangat melegenda ya Bang. Waktu itu kita berada di puncak Gunung Padang, yang sedikit sudah berbagi di Bang Febri sama para sahabat channel YouTube RSYT dimanapun berada.
Oke bang, coba bercerita bang awal muasal. Oke, terima kasih. Oke. Cerita dari Sengsara Membawa Nikmat itu cerita legenda di Minangkabau, Sumatera Barat yang sangat menginspirasi lah bagi kaum muda-muda. Ya. Jadi mencontohkan perilaku seorang pemuda yang sangat rendah hati, mempunyai sifat yang sangat santun terhadap orang tua, terhadap sahabat, sangat menyentuh kalau kita mengisahkan cerita dari sosok pemuda yang bernama Midun. Ya. Itu mencontohkan bagi kaum muda. Kaum muda ya bang. Kita mesti jujur, bersahaja. Habis itu kita membangun kampung dengan ikhlas. Sampai-sampai Midun dijadikan oleh di saat itu di zaman kolonial Belanda, dia diangkat menjadi asisten demang. Oh, asisten demang. Asisten demang di kampung asisten demang. Asisten demang untuk kampung dia sendiri. Oh, untuk rakyat. Kalau sekarangnya camat lah. Camat. Jadi selaku pejabat daerah ya bang. Pejabat daerah yang sangat berpengaruh di kampungnya, dan itu pun dia meraih kesuksesan seperti itu tidak gampang. Seperti yang saat sekarang lah, kita kuliah, sekolah, kita cari kerja segala macam ya kan biar sukses. Kalau di zaman kolonial Belanda itu mungkin mempunyai rintangan seperti menghadapi orang-orang yang mungkin lebih berderajat tinggi. Kita akan melawan, pasti kita akan tetap kalah. Betul. Di saat itu. Tetapi sosok seorang Midun itu mempunyai tekad, mempunyai niat yang sangat kuat. Ya, dan dia ingin mengangkat derajat kedua orang tuanya dan ingin mengangkat nama kampungnya. Iya. Sampai-sampai dia dipenjara, sampai-sampai dia dihukum. Dan lawan yang paling terberat dari pemuda Midun, sosok Midun itu Tuan Kulareh namanya. Tuan Kulareh. Berasal dari daerah Sumatera Barat. Ya, dari Padang. Jadi Tuan Kulareh inilah semua dia megang di kampung itu, nenek mama juga. Dia demang juga. Dia mempunyai kemenakan yang bernama Kaca. Jadi dia mempunyai sifat yang sangat jelek. Betul. Terhadap Midun, pemuda yang sangat bagus. Midun itu orangnya religius dia. Ya, jadi dia itu memang benar-benar agama dia bawa dengan baik, sifat dia dengan kalau dia memang baik lah. Mantap. Jadi kesuksesan dia itu meraih tidak segampang yang kita bayangkan. Dia bukan orang yang berpangkat, dia bukan orang yang kalau di kampung itu dia bukan orang kaya. Tapi memang kalau ya rakyat biasa ya. Rakyat biasa. Jadi awal mula cerita dia itu sukses dia berseteru dengan anak Tuan Kulareh, kemenakan dari Tuan Kulareh. Dia jebloskan ke penjara, difitnah, ya kan, dan akhirnya Midun, sosok pemuda di kampung itu, dijebloskan ke penjara di Bukit Tinggi, penjara lama di Bukit Tinggi, penjara peninggalan Belanda itu, dan vonis dijatuhkan di pengadilan Belanda, dan akhirnya Midun dikirim ke Muara Padang. Muara Padang tepatnya di lokasi Gunung Padang. Gunung Padang ya kan. Jadi di penjara Muara Padang itu Midun menemukan sesosok perempuan yang sangat baik. Yang bernama Hamidah ya kan. Jadi dia sebagai apa tuh bang, yang sosok perempuan yang baik tuh bang? Jadi kebetulan di saat itu dia lagi mengalami kesulitan dalam keluarga dia. Dia seorang yatim.
ditinggalkan oleh bapak dan akhirnya ibunya kawin lagi dengan bangsa Belanda dan akhirnya kacau lah kehidupan dari Hamidah ini sampai ibunya meninggal dan dia kembali ke Pulau Jawa, asalnya dari Pulau Jawa, dan di saat itu mula awalnya Midun bertemu dengan sosok Hamidah. Dan pada saat itu juga Midun telah dikeluarkan surat untuk pembebasan. Pembebasannya dari penjara. Setelah keluar surat pembebasan dari penjara, Midun tidak ingin kembali ke Bukit Tinggi. Jadi dia berasal dari daerah Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi Agam. Jadi dia tidak ingin kembali ke kampung halamannya. Dia ingin mencari kerja di Padang. Dan pada saat pertemuannya dengan Hamidah itulah awal dia merantau ke negeri seberang, tepatnya sekarang Jakarta, dulu namanya Batavia. Jadi sama-sama berangkat sama Hamidah. Kebetulan saat itu dia udah nggak ada ibunya kan. Jadi berangkatlah ke Pulau Jawa. Disitulah awalnya dia bekerja, menjual kain, menjual kain Jawa itu kan di pasar. Wirausaha sendiri, sempat ditipu orang. Jadi pada saat itu mungkin nasib baik menimpa dirinya. Dia menyelamatkan seorang anak dari petinggi Belanda. Yang waktu itu dikejar oleh orang gila lah, orang nggak waras ya kan. Jadi pada saat dia mengejar anak itu diselamatkan oleh Midun. Nah, jadi setelah diselamatkan, ternyata bapaknya dari anak ini menanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Padang." Nah, jadi setelah itu, "Kamu bisa baca tulis?" "Bisa," kata dia kan. Jadi setelah itu dia diangkat menjadi semacam polisi lah di zaman Belanda. Polisi angkatan. Jadi diangkat dia jadi polisi. Di saat dia jadi angkat jadi polisi itu karirnya naik. Jadi dia naik terus, kinerjanya baik kan, sampai ada berita bagus. Dia diangkat menjadi asisten demang di kampungnya dia sendiri. Pokoknya ceritanya sedih lah. Nah, jadi akhirnya dia meminang Hamidah dan dia tarik Hamidah ke Padang lagi. Pertemuan lagi di Padang bersama kedua orang tua Midun. Tapi ayahnya udah meninggal. Ayah dari si Midun. Dia nggak tahu kan, dia di penjara kan. Jadi sampai akhirnya dia memang benar-benar kisahnya itu melegenda di Sumatera Barat. Itu memang sosok yang sukses, dia menjadi orang besar ya, pejabat tinggi lah di zaman. Jadi terakhir karirnya itu Bang Kecak Midun ini apa waktu itu Bang di angkatan di Midun, polisi negara ini Bang? Waktu itu dia menjadi pejabat atau... dia sempat menjadi pejabat perwira tinggi di Medan. Di Medan dia Bang. Medan. Berarti akhir hayatnya di mana Bang, daerah yang ditutup? Di kampung. Di kampungnya Bukit Tinggi. Sampai dan dia dimakamkan pun di Bukit Tinggi. Sampai dia dimakamkan di sana. Dan diangkat kisahnya dan diceritakan semuanya dan difilmkan di TVRI dulu tuh. Betul. Oleh seorang pejuang anak nagari. Oleh Ibu Mutiara Sani. Diangkatlah ceritanya itu. Jadi memang bagus ya Bang, cerita tentang sengsara membawa nikmat. Akhirnya dia memang berhasil ya Bang, dan sampai dia menjadi pejabat tinggi, pernah ke rantau orang, dan akhirnya akhir hari tuanya balik lagi ke kampung dia. Macam itulah. Jadi dia meraih suksesnya di sana. Oke guys, itulah cerita sedikit kisah sengsara membawa nikmat yang dulu aktornya si Midun, Sandi Nawewan ya artisnya ya Bang ya, yang telah diceritakan sama abang kita Bang Febri. Kali ini kita sambil menunggu berbuka ya Bang ya,
di puncak Bukit Gado-Gado. Kita bisa menikmati keindahan alam yang mana di belakang kita berpapasan kelihatan pantai juga. Kampung Pantai Air Manis, perumahan-perumahan juga jelas kelihatan ya guys. Sungguh indah ciptaan Allah ini ya guys. Di sela-sela kita menunggu berbuka, kita nyantai duduk-duduk dulu ya Bang Febri. Karena banyak pengunjung juga memang di sini banyak pengunjung ya guys. Banyak pengunjung. Pada sore hari ini para yang ingin menikmati sunset ya muda-mudi lah, khususnya para muda-mudi mahasiswa, kita lihat mungkin dari berbagai kampus. Itulah enak juga ya Bang Febri ya, sore hari ini kita bincang-bincang. Oke. So kameramennya udah lama nggak masuk. Nah, sekarang masuk di tepi Bukit Gado-Gado ini ya guys. Rian Nanika bincang-bincang lah guys. Oke guys, kali ini kita sudah berada di puncak Bukit Gado-Gado sembari kita menunggu berbuka puasa ya Bang. Ramadan ini bulan puasa, kita tetap semangat ya guys. Semangat menjalankan puasa terus. Ya mungkin sudah 10 hari juga ya Bang ya. Kita nggak konten lagi. Video baru. Ya. Karena berhalangan kita lagi sibuk juga guys, lagi banyak aja kerjaan. Kerjaan juga jadwal padat. Keluar Kota juga. Ada banyak deadline dari HO Ya, harus dikejarkan. Ya gimana lagi ya guys, kita masih pegawai orang gitu kayak guys. Iya. Jadi kita bikin videonya sedikit agak berjarak-jarak waktu. Iya. Ini udah 10 hari ya. Ya udah 10 hari. Udah terasa udah lama juga ya. Sampai di sini dulu kisah cerita kita di Bukit Puncak Gado-Gado. Kembali lagi nantinya di waktu yang lain kita akan membuat video-video terbaru selanjutnya, dan tetap selalu jangan lupa support channel YouTube RSYT, like, comment, and subscribe channel YouTube RSYT.